curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, kita bersama-sama masih diberikan keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa menghadiri acara sinau bareng yang nanti dipandu atau diberikan semuanya ilmu oleh Mas Iwan Setiawan. Sholawat serta salam tidak lupa kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Memang acara ini kita kemas secara singkat karena ada ide-ide yang bagus untuk menambah ilmu kepada kru audio sound system di wilayah Kabupaten Kota Pasuruan. Oleh sebab itu mudah-mudahan acara ini mulai dari awal hingga akhir nantinya membawakan suatu ilmu yang bisa dilanjutkan nantinya ke jenjang audio sound system yang dipunyai, menjadi audio yang bermanfaat untuk semuanya dan audio yang penuh dengan suara yang berkenan untuk seluruh masyarakat khususnya Pasuruan. Maka dari itu, sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa agar sekiranya acara ini dari awal hingga akhir diberikan kelancaran, dan kepada para peserta apabila ada yang menganut agama lain dipersilakan untuk berdoa menurut ajarannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan. Acara kita langsung saja yaitu sinau bareng setting di LMS mulai 0 dan langsung praktek ya, yang nanti disampaikan oleh narasumber terkenal kita, saudara juga kita ya, Mas Iwan Setiawan. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasta di TV ya. Rangkep. Oke, selamat siang. Tak balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah mau datang ya, dan cukup banyak ya yang ikut ya. Dari Probolinggo ada mas ya? Ada? Sudah datang belum? Mana? Oh iya siap. Oh iya masih dia. Sudah ketemu ya mas? 2 minggu yang lalu bahasa saya. Baleni berarti benar. Saku malih kental bahan ini. Cara wong dakwah itu ketemuan kok. Gak aku duwe cara liya jan tenang. Jadi gini ya. Ini temanya DRMS ya, betul. DRMS. DRMS itu apa ya? Singkatannya apa mas? Tolong mas, bantu. Singkatannya sih apa? Bisa selesai sih. Biar apa? Biar ada interaktif nih. Kalau saya ngomong sendiri kurang asik ya. Mas kan itu ada mic di bapaknya monggo. Yang mau mewakili DRMS sama mas. Silah, monggo. Ada door prize nanti, ngopi di depan saya sendiri. DRMS adalah Digital Loudspeaker Management System. Iya.
Masuk, sip, masuk. Terus dari singkatan itu kira-kira pengertiannya apa? Program saya manajemen sistem sound. Memanajemen sistem sound ya? Ya, kira-kira seperti itu singkatnya. Oke, nggak apa-apa, sesuai pengertian sendiri aja ya. Yang lain kira-kira apa? Gini aja saya tanya dulu, di Pasuruan ini sudah pakai LMS semua atau masih crossover atau masih equalizer? Oppo gak ada Oppo Plus? Hah? Equalizer loh ya? Musik. Tapi tanggapan terus ya. Nah, Oppo ya. Sebetulnya gini teman-teman, di LMS itu sebenarnya kebutuhan ya. Dalam arti gini, sampai kalau memang sistemnya sudah ketemu nggak pakai DLMS, silakan untuk boleh. Karena kalau kita kembali ke flashback ke zaman dulu ya, itu tidak ada DLMS, oke, tidak apa-apa, jalan. Cuma kan LMS ini ada itu karena ya berkembang teknologi, disederhanakan. Karena di DLMS itu nanti kan pasti ada apa? Sing paling kalau sampai pakai LMS itu kebutuhan terutamanya apa? Apa nih? Crossover itu yang paling penting ya. Jadi banyak yang mengartikan di LMS itu ya crossover gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi misalnya gak ngomongin LMS crossover mas buruk itu ya mungkin ya. Tapi sebenarnya esensinya bukan di situ ya. Jadi ya, memang benar crossover. Cuma karena teknologinya sudah digital, dia itu jadi crossover yang sangat variatif. Ya, jadi kalau kita ngomong crossover itu sebetulnya macamnya sangat banyak. Nanti kita bahas lagi ya. Nanti kalau ini memang dipecah LMS itu, kalau sampai ngomong mungkin LMS itu mahal. Jadinya nanti kalau kita protoli isinya itu, jadi sangat murah. Itu sama kayak Mister Digital, sama. Jadi kalau kita ngomong Mister Digital itu mahal, ya dicoba aja nanti. Sama beli satu Mister Digital, sama beli analog, beli equalizer yang banyak, kompres yang banyak, ya. Efeknya ono piro, Mas? Yang paling Mister Digital kan 4 lah paling ya. Minimal ada 4 gitu. 4. Itu kayaknya jadinya ketemunya jadi murah ya. Tapi itu rezeki kita. Karena ini sudah masuk era digital, kita jadi sangat dimudahkan ya. Jadi dimudahkan dan jadi terjangkau gitu. Kalau dulu orang Eropan itu yang ngomong Eropan itu terkenal bayangannya pasti sound kopros gitu. Sorry ya saya ngomong ya. Oh iya ya, saya buka dulu ya. Saya kalau ngomongnya nanti terkesan kurang ajar ya itu saya. Tapi saya tidak bermaksud seperti itu ya. Saya intinya saya tidak mau nyingkat ngomong itu bisa padanya lah ya. Saya ngomong padanya. Seperti itu. Jadi kesannya kalau ngomong sound Eropan, wis pasti wis romusuh, kabule kapodo, pating selawir, sepontake mudo, ya. Tapi itu dulu teman-teman ya. Hari ini sudah lebih rapi lah rasanya, sudah lebih rapi. Jadi ini jam, saya dikasih waktu sampai jam berapa ini? Oh, saya aku sedang mabut. Sebelum ngomong crossover teman-teman ya, saya ulang sedikit ya. Sebelum kita ngomong crossover, saya yakin sebenarnya kalau kita ngomong crossover LMS, semuanya itu sudah tahu kan? Ada yang belum tahu di sini? Tidak apa-apa, angkat tangan aja. Saya biar tahu, biar punya gambaran. Yang belum pernah tahu LMS siapa di sini? Tidak ada kan? Tahu nanti mana rumah ya. Terus saya tanya sekarang, sampai ngumpul-ngumpul gini baca butuhnya apa? Gimana? Apa sampai piro potongannya itu gede piro ya? Gitu dah. Piro mas gede potongannya mas? Harga piro? Gawe apa? Pakai apa? Lead-nya berapa? Low-nya berapa? Subnya berapa gitu? Kalau memang LMS itu bisa seperti itu, pasti dibawain sama pabriknya.
pasti. Sama tinggal recall pasti. Forward langsung jalan. Jadi jangan berpatokan ke angka. Enggak, ini banyak yang salah paham di sini. Kadang-kadang oh son gede main tak berangkat. Terus namburinya mbek kita titik kaki buka-buka dan masyarakat. Pengen loh kepotongannya nanti. Jadi bukan seperti itu teman-teman. Saya yakin kalau teman-teman mau belajar LMS, ini simpel kalau menurut saya. Sebenarnya kalau fungsinya kita bicarakan setengah jam selesai. Yang jadi masalah tahu fungsinya tapi dia no. Terus tak coba ini mas, komerwo ke suara ini. Mana itu tak coba ini mas, kobong. Aku niru settingannya Sony ku mas, pintu kok Medan itu gimana? Pak, mas saya mas. Ya. Jadi maksud saya gini, saya persingkat nanti masalah RMS itu saya persingkat. Kita tidak usah banyak waktu di situ. Kita ngomong dulu tentang kebutuhan kita terhadap RMS. Maksud saya gini, sampean mau tanya misalnya mau belajar masalah mixer. Kalau mixer yang dipelajari, ya simpel sekali cuma. Sehingga masuk apa? Gain. Setelah gain, mungkin ada kalau cangkep ya alatnya. Gain, kompres, equalizer, ya parametrik, terus routing kemana? Mau ke DCA atau ke group ke master boleh. Tapi kenapa setiap orang kok beda-beda hasil settingnya? Ya. Itu dan mixing itu tidak bisa ditiru. Tidak bisa sama tanya detik apa mas? Sekarang mas black kick itu sing dibus piro mas? Kalau simbol itu akhirnya dipotong semua atau gimana? Itu tidak bisa kita tiru seperti itu, tidak bisa. Jadi maksud saya mau mundur, kita belajarnya mundur dulu, ya. Dan saya nggak terlalu panjang nanti jelasannya. Saya pengen cepat dan kalau memang ada kesulitan langsung tanya. Saya nggak buka sesi tanya jawab mungkin nanti, tapi kita misinya kan belajar bareng. Saya juga belajar dari ini. Saya kalau nggak seperti ini ya mungkin nggak belajar. Sama. Nanti mungkin di tengah-tengah ada hal yang perlu diselesaikan. Kita belajar bersama. Ya. Oke, sekarang saya mau ngomong gini, Miss. Sebenarnya kita ini ngomong sound ya. Kita bikin sound system, samain usaha, rental sound. Itu berkisar apa sih teman-teman? Apa yang teman-teman layani? Kalau sampai disewa itu melayani apa sih? Oke, kita aja teman-teman ya. Masuk ke speaker ya. Tunggu tapi ya. Tunggu ya. Jadi gini, saya kasih gambaran. Kalau yang disebut kuliner itu yang dimanjakan cuma satu teman-teman, sekitar di mulut aja. Sama itu nggak tadi ya. Kalau sudah ngomong video, TV, ini engineer-nya, pabriknya itu mikir setengah mati. Itu cuma melayani mata. Dan kita sebagai orang sound cuma melayani telinga. Ya kan?
Yo kalau sekarang memang ono sing boke dicetak bang bumbune lah ya. Oleh kepingin norak dikek lampu cilik, jaket atau sangar, ya bumbune lah. Tapi tetap yang diutamakan itu telinga. Sekarang kita ngomong bagaimana cara kerja telinga kita bisa mendengar suara. Ini penting nanti kalau kita ngomong LMS ke situ dulu. Kalau sampai enggak paham di sini, percuma lah ngomong LMS. Saya nanti ngomong sama nguruh-nguruh, sampai paham ini, nggak tahu bisa jalankan apa enggak. Karena sebetulnya LMS, saya ulang sekali lagi ya, LMS ini cuma perangkat, cuma alat yang membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan di sound yang kita bikin. Ini bukan barang ajaib, ini bukan. Lek salah iso kopong ini, pikir sampean. Gak percaya? Setelahnya sak cek nang Twitter. Coba ini ya. Ya apa mas ini? Oh, dipraktek no zero. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini cuma alat. Saya tekankan sekali lagi, ini cuma alat. Dan fungsinya alat ini sangat cepat kita pahami, gampang kalau kita punya kebutuhan. Jadi maksud saya gini, sebelum kita ngomong LMS kita ngomong kebutuhan dulu. Sampai punya alat bajak sawah itu, ya, orang-orang dikei wong, mas tak kasih alat mas, apa ini pak? Alat pertanian. Kalau sampai ngomong benar-benar seorang petani dan punya kebutuhan, pasti mikir, iki mburi ono singkali, ono mesin. Oh, ini digawe bajak. Karena sampai petani benar-benar tahu, paham tentang petani. Sama seperti LMS. Kalau sampai tidak punya kebutuhan ini, dikasih LMS, ya bingung. Maksud saya gini, yang penting itu kebutuhannya dulu. Kenapa sound itu harus butuh LMS, itu yang paling penting. Kalau itu sudah keluar, gampang LMS itu. Benar-benar sulit. Ya, mungkin masalahnya selama ini kalau saya sampai ini kesulitan jalankan LMS itu karena gak punya kebutuhan sebetulnya. Ini apa nih misalnya bisa enak? Kalau sampai misalnya punya alasan, oh ini loh, Twitterku ini lek muni mit, suaranya kemerayan. Berarti ya apa caranya kudu mit iki kalau mau Twitter. Punya kebutuhan sampai. Oh, lupa alatnya Pak jenenge crossover. Oh, iya. Jadi kita bisa motong frekuensi itu tidak keluar semuanya. Cuma keluar frekuensi berapa sampai berapa. Ya kan? Kalau sampai punya kebutuhan seperti itu, wes gampang. Sampai pengen tanyanya gitu. Mas, cara motong CMIT kamu tuh ya apa? Yo, simpel kan? Jadi dasarkan kepada kebutuhan. Tapi kalau sampean pakai equalizer cukup, terus merasa gak punya kebutuhan bahasa tuh manajemen wis. Mulai dikerjai koncone ya tuku dusi ae diketok gambare. Sampai ono aksesoris. Kayak lampu. Kayak gengsi ya. Boleh seperti itu. Ya, jadi saya ingin mundur dulu seperti di Probolinggo kan sama. Ya. Kita mundur dulu ngomongkan tentang suara aja dulu. Ya. Saya singkat teman-teman ya, mungkin ini terlalu basic mungkin ya. Saya tanya aja paling basic. Suara itu merupakan gelombang getaran yang ada di udara. Ya. Sebenarnya bukan cuma di udara, bisa di benda apapun, di besi bisa, di kayu bisa. Ya. Di semua media padat, pokoknya yang ada ini masanya, berat masanya, dia bisa bergerak, bisa bergeser gelombangnya. Teman nggak percaya,
coba nang ril. Sampai nang kuping sampean yo. 10 Jawa tolak dulu. Berarti dia akan merambat ya. Lewat besi. Nah, yang kita urusi hari ini sebagai seorang pelaku rental sound itu adalah suara yang merambat di udara. Ya. Apa sama yang melayani suara merambat di benang? Enggak ya? Kan pasti di udara ya. Apa sampean tahu nggak media dia tanya manusia? Tahu mas? Nggak tahu, nang banyu juga ada. Saya uang hukum nang jero rumah-rumah di Uneno. Sampai aku pengen uang orkes sampai seluruh. Nang jero banyu mas ini mas nang Joko kau no. Tapi bisa itu sebenarnya, ya. Yang pasti kan di udara ya. Terus kita langsung aja ke, kalau kita ngomong suara itu ada gelombang. Gelombang itu punya frekuensi. Frekuensi yang bisa ditangkap telinga manusia itu berapa hertz sampai berapa hertz? Mas, dibantu mas? Ya mas? Sama tulis. Enak ini asisten lah. Oke aja. Sama tulis mas. Biro sama biro. Oke ya. 20 Hz sampai 20 kHz. Ini kan menurut buku-buku ya. Ya. Mungkin naik baji iso. Tapi kalau telinga-telinga wis telingaku ngene iki. Gue lagi telinga sampean ya karo ya. Ben gue iso ngrungokno suarane lowo barang ini berarti super kan. Kalau kita kemungkinan ya masih di atasnya. Mungkin 30 masih bisa mungkin. Nah, untuk waras ya. Mereka terlalu waras 10, Pak. Terus yang atasnya cek sehat 16 ribu. Lek aspiro sehat mana 14. Dan yang agak tidak sehat lagi 10. Minggu lalu saya bisa mendengarkan cuma 5.000. Serius. Waktu itu saya flu. Jadi saya nggak bisa mendengarkan frekuensi tinggi. Jadi maksudnya itu sangat tergantung ke kondisi orang masing-masing. Tapi anggap aja kita ngomong hari ini, teman terus mas. Anggap aja 35 saya ngomong. Bisa ya? 35 sampai 16 saya. Enggak, di sama garis lagi kecil. Oh iya, saya aku tahu. Yang pakai equalizer masih ada di sini. Banyak ya? Equalizer analog ada. Sampai tetap pakai ya. Kadang-kadang meskipun udah ya, mas kadang-kadang masih pakai ya. Masih ada yang belakang sendiri itu diangkat, dibus. Ada yang sebelah kiri. Ada gak ada? Tidak. Biasanya ngebusnya berapa maksimal? Paling bawah. Ayo bantu teman-teman, ayo. Apa kalau sih ngebus jelas? Ayo jujur lah, gak mungkin. Aku lu pasti ruang itu senangan ya orang. Pasti buri diangkat. Masuk kangen aku. Berapa? 80. Bawahnya lagi ada diangkat? 60 ada. Bawah lagi masih ada? Udah berani juga. Oh, yes, berarti wis api lah tulisannya. Terus punya kesadaran karena berapa tahun yang lalu kalau saya lihat itu masih ada yang belakang sedikit itu diangkat, masih ada. Tapi tidak apa-apa kalau kabel speakernya itu kabel listrik tidak bunyi, biasanya gak nyaut, aman. Kalau sama ganti kabel temen berodol gitu deh. Ya. Terus yang sebelah kanan sendiri ada masih diangkat pojok di 20 kHz. Tidak ada ya pastilah kalau bawah tidak pasti. Oke, kita batasi di 35 sampai 15. Sama tahu pengertiannya 35 itu bagaimana? Kerjanya speaker ya apa kira-kira? 35 Hz itu bisa dikeluarkan itu dengan cara bagaimana sih? Maksud saya gini, bagaimana caranya speaker itu bisa merepro suara 35 Hz? Ada yang bisa bantu?
Ngerti sampean? Ya apa carane speaker iku iso ngetokno 35 Hz apa 40 Hz apa 60? Gak ada. Tak jawab dewi. Jawaban ngawur lho kau ora. Jadi gini aja tak kasih gambaran. Kalau kita ngomong 30, itu berarti ada 30 gerakan maju mundur. Ya gini ya. 1, ya kan? Jadi gerakannya gitu, ya. 1, 2. Itu kalau ngomong 30 Hz, berarti itu ada gerakan kayak gini tuh. 30 kali dalam 1 detik. Oke. Jadi kalau sampai ngomong speaker macam-macam mas. Kalau sampai bisa lihat itu, berarti frekuensinya sangat rendah. Karena mata masih bisa lihat. Kalau 20, itu dia akan maju mundur sebanyak 20 kali. Jadi sampai harus paham dulu kerjanya speaker itu gimana. Jadi sampai ini gak speaker mentolong nyiksa speaker bu. Ya, selama ini kan wah, bos bang, lu terus sikat. Sampai buka kan, kata semaput speaker itu sama. Dengan kerjanya seperti itu. Ya, kalau sampai ngomong 40, dia itu akan 40 kali gerakan dalam 1 detik. Kalau 100, dia 100 kali. Kalau 1000, 1 kilo, dia 1000 kali. Kalau 10.000, dia itu 10.000 kali. Makanya kenapa Twitter itu tidak mungkin dari daun. Dia dari bahan yang sangat tipis. Karena biar dia lincah. Nah, kalau dulu kita main pakai Philip ya, masih ada yang ngalami di sini ya. Pakai Philip 12 ini tuh. Ya. Itu bisa keluar tribal, tapi yo nggak tinggi-tinggi banget sebetulnya. Cuma waktu itu zaman segitu kan wis krungu keras-keras dikit wis spesial ini. Ya. Cuma telinga kita berkembang kan, gak puas terus. Jadi bayangin seperti itu ya. Jadi gerakan speaker itu untuk frekuensi berapa, yaitu dalam 1 detik. Jadi itu nanti bisa jadi bayangan, penting diketahui. Kalau sampai 20 kali speakernya kelihatan gini, sampai ajar gini, cepot boleh. Cepot boleh gini, so ucul ini metu pas kasih balik kadang. Di ngarep meneng ini. Dan semakin cepat gerakan, dia X-mark-nya, maju mundurnya itu semakin kecil. Berarti sampai kalau ingin mengeluarkan suara rendah, sampai coba dulu seperti sampai itu berapa spasi maju mundur. Jadi urusan speaker itu makin gitu betul. Itu paham itu. Ya. Iya iya ini loh. Sebenarnya sebelum kita ngomong sound, kita ngomong speaker dulu karena itu alatnya teman-teman. Ya. Ibaratnya kalau kita ini mau ikut racing, ngomong mesin, ya kita ngomong mesinnya dulu. Masalah nanti nyetingnya karburator di apa, nah itu nanti. Nah gak ngerti mesin, brodol pasti. Gak ngerti kerjanya, disiksa aja. Ya. Jadi di sini saya kasih gambaran ini biar lebih gampang nanti ngalami. Kita punya kebutuhan. Ini tak potong sapiro ben aman. Ini harus saya batasi bagaimana. Itu nanti yang menyelesaikan LMS memang. Tapi kalau kita nggak ada pengertian ke cara kerja suara, ya sulit nanti caranya. Dan gelombang ini ya saya makanya ini jenis gelombang merambat di udara. Lah ono angin iku ngalir agak turun. Ngalir. Ya. Dari masih ngomong lehan gitu. Pemain di pinggir laut. Mainnya ngedep laut. Anginnya tekok laut. Ya tompes aja begini. Gak muli gitu. Muli ini banter namburi mas. Iya kesurung angin. Jadi gelombang itu sangat rentan. Kalau kita ngomong udara itu sangat rentan.
Mengenai gelombang kira-kira cukup nggak? Kalau cukup saya lanjut. Cukup ya? Ada pertanyaan sampai sini? Mengenai cara kerja speaker dan sebagainya? Saya kasih bayangan ya. Wong ya speaker itu istimewa loh kan? Speaker sama power itu hebat. Sama kita kasih bayang gini. Saya ngomong pakai mic ya. Anggap aja ini mic kabel. Saya ngomong di sini kan ada spool ya, ada spool ya. Gini. Saya ngomong ini ditangkap sama spool ini. Dan spool ini akan mengeluarkan frekuensi yang dikonversi dalam bentuk listrik sekian miliwatt lah, masuk ke mixer. Di mixer dikasih PM, bisa kita kecilin lagi, tambahin biar dia nggak ngubah frekuensinya, enggak, dia cuma memperbesar biar bisa dibaca sama perangkat. Diperbesar di situ, keluar dari mixer, masuk ke anggap aja masuk langsung ke power ya, power. Dan power itu harus bisa menerjemahkan yang kecil tadi itu jadi lebih besar. Terus strom ini, listrik ini yang keluar ini ditangkap sama speaker. Speaker itu terdiri dari lilitan sama magnet. Ketika dia dikasih daya sekian, dia akan bergerak maju-maju. Sama bayangkan, begitu rumitnya. Lek powernya salah, suaraku ya salah pasti. Lek mic-nya salah, suaraku ya salah. Lek mixernya salah, suaraku ya salah mana? Sampai di sini aja begitu rumitnya. Tapi kita bahasa mikiriku, karena yang bikin mixer wis ono. Ya. Sing gawe power wis ono. Itu dadi kan, sing gawe ono ini. Yang masih bikin ada? Banyak. Sama bikin itu dulu penelitian sendiri apa nyontoh? Nyontoh, ya wes, ya kan? Berarti kan sama semikir bisa. Cuman kalian nyontoh guna ya. Mic ada yang bikin mic sendiri. Tidak ada, ya wes. Berarti kan kita tahu jadi ya. Dan kualitas mic itu akan menentukan bagaimana dia merespon. Sebenarnya getaran sih. Saya ngomong ini kan keluar getaran, ditangkap sama spoolnya gerak karena getaran yang ada ini, terus dia menimbulkan listrik sekian miliwatt. Jadi ini sebenarnya sangat rumit, tapi nggak usah mikir dulu lah. Kalau kita ngomong speaker, kita bikin sistem ini juga sebenarnya rumit ya jadi. Kalau mau beli jadi ada, tapi kan kayak ini, yo. Ya gak dewe, peraket dewe, kok distali dewe, manajemennya dewe, gak wongson kok malah, gak asik, gak keren ya. Tapi gak apa-apa. Selama ini orang son yang kotek-kotek ya cuma di sistem speaker. Kalau yang lainnya kan wis ini gak repot ya, tuku ya. Jadi saya gak bahas itu. Kalau bahas itu saya juga gak ngerti soalnya. Kalau power urusannya orang elektro nanti. Kalau speaker urusannya Mas Makin gitu. Ya. Jadi kita bahas masalah penataan sistem speaker. Tapi saya ngomong gini, saya kan cuma ini aja Pak, pengen kasih gambaran ya. Gambaran biar nggak breset gitu. Biar nggak aku ngomong tuh sama mau cuma menghafalkan tapi sama nggak ngerti, percuma nanti. Sama aku mulai kok gini, bahaya ngomong. Potonganmu butal gitu. Salah kono buku dile besel 24. Otakmu piro? Kok aja. Nyeteli dhewe kobok. Jadi enggak apa-apa, kita belajarnya pelan-pelan. Yang penting benar-benar dapat. Kalau hari ini enggak selesai enggak apa-apa bagi saya. Yang penting tahap-tahapannya kita terus gak kesisa kalau belajar itu. Ya. Saya takutnya nanti mencolotnya. Dia kini paham nemen, dia kisah kapan? Terus balapan itu wis canggih lah, ngomong mesin nos turbo dan sebagainya. Tapi ban nggak ngerti. Dia percuma namanya. Buanter tapi tipuan. Daripada trail ban yang bumi ini. Kata itu duku kan. Karena katanya balapan track race kayak ban trail.
Ya muni ketepuk-ketepuk tok gak mandel. Seperti itu maksudnya. Jadi banyak hal yang kecil kadang-kadang itu kita lewatkan. Kita bypass wis pokoknya gampang mas masalah itu mas, seperti potongannya piro ngono. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Oke. Oke, sekarang kita ngomong ini. Balik ke sini ya. 35 sampai 15. Saya mau tanya dulu, di sini kebanyakan berapa W ini Pak? Berapa jalan? Hah? 4. 3 ada? Ada? 2? Ada ya? Untuk sound out ya? 2 ya? 2 itu berarti ya mas ada nih. Twitter ambil sub nih. Ya. Oh 12 ini berarti itu 3W. Ya tetap masih ya 3W ya. Kalau berarti masih 3W, tapi pakai pasif gitu ya. Yang atas dipotong pasif. 2 kayaknya nggak ada lah ini dulu ya. Permasalahannya kita di Twitter, repotnya. Twitter itu kalau kita misalnya nggak pakai Twitter ya udah sama tulis ya. Lagi Twitter ini 1W. Nanti kan punya sama speaker yang bisa sat tapi middle. Atau Twitter yang bisa middle ada. Kan pilihannya kan itu harusnya. Puring tetap gak cakep loh. Berarti permasalahannya di apa teman-teman? Kenapa sama harus pakai 3W, 4W? Permasalahannya di apa? Kemampuan speaker ya. Jadi nanti kalau suatu saat ada orang yang bisa bikin speaker itu yo mulai sub sampai Twitter, berarti sama cukup dari situ saja. Ya. Ya bu, jangan buku-buku ya. Nggak ribet plus, nggak ribet. Kalau ada seperti itu, LMS itu gua iya ya. Ya. Jadi yang jadi masalah sebenarnya kan keterbatasan komponen, ya itu ya. Keterbatasan komponen. Ini kalau mas pakai gua nggak ini. Oh, beneran. Iya tugasnya itu. Jadi berarti target sampean itu saya anggap seperti ini. Dan komponen yang ada itu tidak bisa ngover ini semua, gitu kan ya masalahnya. Akhirnya sampean pakai 3W, 4W. Kalau 2W bisa, tapi mungkin tidak sampai sub lah suaranya ya, sampai low lah mungkin, sampai low. Cuma kan ya oleh tidak orek jadi tidak sound, tidak pasuruan ya, kurang pasuruan lah. Jadi orang pasuruan senengnya diburi gini ya. Sementing lah iki wis nomor piro. Pokoknya iki berhasil iki wis gampang. Jadi tidak penting. Kocone buyar yang penting. Sementing kocone remuk. Padahal ono trip mana jalek kocok Mas? Ya watu. Yo, gak itu kan iso Mas. Gotik-gotik iso Mas. Pokok kompak nih. Ya. Jadi permasalahannya itu di komponen. Sekarang kalau seperti itu, ini komponen yang teman-teman kenal di sini biasanya pakai berapa inch? Yang umum dipakai di sini. Kita ngomong 4W aja, paling akeh. Ada yang 5 jalan? 4 ya? 4. Oke. Kira-kira biasanya dipotong di berapa? Komponen ini pirang sih? Pirang-inan sih? Rata-rata umum begini. Dari bawah 18, 15, 10. Twitter ini gak mesti ya, kadang sain, login. Pokok Twitter ini ya. Pokok Twitter, oke. 18 itu sampai jalankan berapa sampai berapa tuh coba? Tiga 35 sampai 90. Mas teman, ini mas teman. Main ada asisten atau tenang ya. Ini ya 35 sampai anggap aja 90 di sini gini ya. Oke, sini. Terus 15 in? 15 in? 15 atau 12? 15 berapa? 90 terus
90 sampai 300. 10 in? $300 sampai 1.500. Oke. Di aku deh nggak apa-apa. Berarti filternya atasnya dipotong atau enggak? Atau los? Los ya. Berarti 1.500 sampai ke sana. Saya tanya sekarang. Ini pakai LMS atau pakai crossover manual? LMS. Crossovernya pakai apa? Linked, Bezel, Butterwood, BW ya? Kebanyakan BW. Berapa? BW berapa? Semua. BW 18 yang sub potong atasnya berarti. Yang 90-nya tuh. Oh, dua-duanya. Oke. Pokoknya kayak BW ini ya. Saya kira takon nih, BW kok apa? Nah. Apa aja ngomong ngawur ya? Ayo, nggak apa-apa mas. Mikir. Mas. Ayo wawancara aku mas. Mewakili teman-teman ya. Gak apa-apa, santai ya, ayo mas. Wes salah, arah itu gak wani, wedi dibully ngono ya, wes. BW, kenapa BW mas? Ayo tak jawaban. Kenapa BW? Kalau menurut saya, BW kan udah terbuat, jadi perpotongannya itu saya ambil yang tengah-tengah. Itu kan ada bezel, terbuat sama RL ya, link. Repot masalah. Gak apa-apa, lanjut nih, sikat. Lah, biasa itu. Saya kan suka yang tengah-tengahnya nih. Oh, Jadi yang gitu ya? tengah-tengah iya, kita ambil yang tengah. Oh, berarti lah di LMS itu tadi ku LR, BW, apa ngono ta? Lah kok ono LMS sing gak ngono ya, Bang? Kalau urutannya beda nggak tahu. Saya biasanya pakai yang tengah-tengah itu. Jadi sama ini masih kira-kira ya? Masih kira-kira. Tapi kalau menurut saya ini cocok sih buat saya tadi. Buat saya. Ya. Karena ya kondisi speaker saya kan ya tidak murah ya tidak mahal, tengah-tengah. Jadi saya sukanya tengah-tengah. Ya. Komen tengah-tengah kabeh ya. Jadi selama ini pakai BW perasaan ya. Lebih banyak selama ini perasaan ya. Tidak ada alasan kenapa belum ada. Masih perasaan ya, feeling. Sampai perasaan nama. Jadi iki koyoke enak gitu ya. Oh iki koyoke gatuk gitu aja. Dan angkanya sama mas ya berarti ya 90 ketemu 90 gitu. Ya semuanya. Berarti kan tadi kan 90 subnya atasnya dipotong 90, low-nya 90. 15-nya di 300, mid-nya 300. Height-nya juga gitu. Pakai mic, kasihan teman-teman. Ya karena perpotongannya kan di situ biar nyambung. Kalau misalnya kita loncati itu ada jeda di situ. Oh gitu ya. Ya menurut saya sih. Tapi kalau misalnya di sub di atas saya potong 90, maka low-nya juga saya yang bawah udah APF-nya saya pakai 90. Buat potongan di sini karena biar nyambung gitu loh. Ya. Ya. Ya, oke. 1.500 berarti itu sama gede. Kira-kira 3i. Oh, ya. ada kapasitor? Pakai pasif, tak pasif yang atas. Ya. Oh berarti yang atas los ya, mulai 300 ke atas los. Iya, itu kan pakai pasif yang two way mid height itu tak pasif gitu. Jadi setelah itu yang atas tak los. Potongannya di 1.500 tapi pasifnya. Iya, Oke. Aman ya Pak ya sampai dia. aman, awet sampai saya gitu. Sip. Sampai motor 1.500 itu berarti kapasitornya berapa Bang? Saya pakai pasif yang tingkat kapasitornya berapa ya itu? Mikrofarad. Lupa mas. Lo sampai lu tahu 1.500 berarti tahu berapa mikro. Iya. Ya makanya saya nggak tahu itu pengen cari ilmu lagi. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong ini santai ya. Lupa saya soal untuk Oh, iya. iya.
pakai berapa lilitan? Pakai berapa step? Pokok lilitannya itu 3 lah. Kapasitornya 1. Kapasitornya itu ada air putihnya ya gitu ya, ada air putihnya. Untuk Resistor yang keluar berarti. ya, pakai saya untuk keluar ke artinya pakai 16 ohm saya. Tataan dengan air putih itu untuk twitternya pakai 16 ohm. Ya. Jadi yang lain pakai 8 ohm. Kapasitornya 1. Kapasitornya 2 untuk twitter sendiri, untuk mic sendiri. Oh, Iya. berarti tidak mungkin diri. Berarti potongan sampai itu paling enggak mungkin 24. Nggak mungkin 12 atau 6. Karena kalau sampai ngomong 24 itu wakil bisa. Jadi semakin tinggi oktavnya itu nggak mungkin crossover itu sedikit oktav. Ya. Nggak apa-apa, ini kan ngomong-ngomong ya, biar gini Pak, maksudnya saya bukan nyalakan sama enggak, ya buat bacaan apa teman-teman kan berbagi ya. Jadi kan konco-konco jangan ngiru, anak misalnya iki, kita ada apa sih? Buyo, kok jauh potongan biro? Butterwood 24 aku yo, maru tekan cilik ini, itu enak wis. Ya, tidak mungkin itu ditempuh bisa butterwood, karena kalau butterwood itu harus butuh berapa step gitu, berapa step cross baru dia bisa benar-benar curang. Dan gini, kalau sih nanti tak jelaskan ya butterwood, jadi ya nanti bisa tahu nanti. Dari sini kan enak ngomong-ngomongnya, jadi maksud saya itu saya nggak ujuk-ujuk ngomong butterwood gitu ya, biar ada kebutuhan saya kembali ke buta. Makasih Pak ya, terima kasih. Tepuk tangan nih Pak Sokoy. Pak Guru, siap ya Pak. Wah jenengnya Pak Guru. Ini murid TK tuh berarti. Hanya lo guru. ya maksudnya kita kan berbagi di sini sama-sama belajar. Jadi tidak semuanya juga saya tahu gitu. Kadang-kadang saya sering belajar juga dari teman-teman di waktu kita kayak gini ngomong-ngomong gini. Saya dapat sesuatu yang saya tidak pernah tahu bahkan. Karena lapangan itu mengalahkan segalanya. Lapangan itu. Teori itu berlaku kalau kita duduk seperti ini. Nanti kalau sudah di lapangan, emosi yang keluar bukan teori. Ya, teori ini lali. Katanya berpikir di omah gue, kok aku nyeteli dia. Iki ini paso ini. Oh, aku kengkuk clarity. Oh mana? Ngarani sing sana-sana mana bahasanya? Clarity, fase, summing, cancelling. Oh, apa mana? Hah? Clarity. Tapi lek wis ngedep barang ini, lali wis. Lali. Wis apa mana lek kancane teko kabeh tambah nemen. Omong lek kancane kekan cocok tambah nemen wis. Wis ilang kabeh teorine mang wis. Mana opo keliru opo wis. Ya. Tapi itu biasa lah. Jadi kayaknya di Pasuruan ini kita bisa langsung ngomong masalah ini dan apa? Manajemen ya. Koyak wis mateng deh arek iki. Masalah suara itu wis. Ini wis aku takon. Suara itu berkurang 1 dB per berapa meter? Ayo, tangan wis. Ayo dibagi rek. Ini wis, berapa kecepatan suara di udara? Ayo, tadi bisa boleh ngomong tuh ya. Mas, kecepatan suara di udara? Probolinggo? Kira? Sing ngomong mas, koma-koma ngomong, tapi sing ngomong kira. Loh, gak, teman rek, masa ganti gak mungkin nih, nyamar dong. Berapa? Kecepatan suara, loh mau suara, wong kalau dari dengan suara gak lo kecepatannya aja. Maksud saya itu udah suara kan butuh kan merambat dia gelombang nih. Kecepatannya itu berapa gitu?
Pira Mas? Sembarang Mas Sapurin nggak apa-apa. Saya rumu wis. Berapa? Kecepatan suara di udara. Karena kecepatan suara di besi itu lain lagi. 343 atau 3,34,3 atau 343 meter per TO lah ya ini. Berarti sama kalau jaraknya sampean sama speaker itu 300, anggapnya 350 meter, dia itu butuh waktu 1 detik untuk nyampe ke sampean. Oke ya, itu di 1 kilo Pak ya, di 1 kilo. Gak apa-apa, kita patokannya di 1 kilo karena itu ditemu. Tapi ini penting, kalau sampean nggak tahu, kok bayang sampean suara itu murmur tutup, enggak, dia butuh waktu. Makanya lek sampean orkesan terus kalau kontrol lagi dadane situ ambek sonjopo sore di kono sing main nang kene ya sebelum sampean depan main Mas takku lho tekone kari Mas gak iso ta sampean cepet ngomong pernah kayak gitu pasti pernah kan dan itu karena suara itu butuh waktu ya. Itu nanti penting juga. Jadi suara itu gelombang yang bergerak di udara membutuhkan waktu untuk sampai, dan dalam perjalanannya dia itu mengalami penurunan kekuatan ya. Jadi gelombang yang terjadi itu jangan dianggap kalau gelombang itu gede sama ini misalnya sampai di sana itu tetap segini enggak mungkin. Dia pasti ada penurunan. Ya itu kenapa makanya sound itu banter di ngarep alam di buri. Ya kan? Nanti itu ada ceritanya. Terus apa cara ngatasi itu? Sudah ada. Sekarang sudah dipakai teknologinya. Ya apa caranya ben suaranya itu di ngarep di buri hampir sama. Ya, kalau kita pakai one point sound di rumput-rumput itu boleh sampai ditumpuk lah jadi situ untuk ya ground state biasanya ya keren ini dek ground state ya mana yang ngarang biar itu jagrak lesehan mana ya depro oh desa ya itu pasti daya jangkaunya nggak bisa jauh. Kalaupun bisa jauh, tidak rata. Maksud saya gini, sampai di jarak berapa bisa denger, tapi paling hati wis gak ono, karek ngide to. Kadang-kadang ono sing ngide ya gak ono, haki gak ono, karek sampai to. Ya, geleger to, ya. Tapi itu sih dibayar kalau di Pasuruan. Ya. Orang kepayu. Tukang sepuluh paling enak itu di Pasuruan deh kamu. Kono gak suruh payu kan. Makanya takon buka cabang gak gelem itu. Enggak mas dapat Pasuruan mas gampang kobongan jenenge. Ya. Jadi kita balik lagi ke kapasitas speaker. Oke teman-teman, kita ngomong LMS aja wis langsung wis ya. Jadi pertanyaan yang lain selain LMS, monggo. Apa? Jadi kenapa saya selalu buka seperti ini? Karena setiap daerah itu beda-beda. Ya ada yang daerah itu mau maju ya, no. Ada yang tengah-tengah, ada yang masih memang mereka masih awam gitu aja. Dan saya rasa di Pasuruan ya wis istimewa ya. Sekarang kita ngomong LMS ya, ya po, aman ya, langsung LMS ya. Oke, lagi ngomong DMS, aku takut saja. Selain crossover pasti ada ya. Ada apa lagi di LMS itu? Equalizer.
Exover pasti ya. Exover. EQ. Terus kompres. Terus delay. Terus polarity. Oke. Terus ya limiter limit. Aku mau ngomong sama mau limiter. Kak, aku video sih ngomong. Aku udah sama ngomong video. Apa lagi teman? Oh delay. Wes. Ya. Apa mana? Limit. Loh, biasanya ilmu sampai itu dewe-dewe apa? Dari sisi. Ono kompres dewe, limit dewe apa? Loh, enggak macam-macam loh. Kompres ada yang sendiri. Oh, limitnya ikut kompres. Ya, salah satu sih. Sajane kok doae soalnya makanya. Kalau sampean gak butuh ya wis gak usah tak tulis. Soalnya podo ae kompres gede gitu aja. Ya, cuma cara kerjanya aja yang beda. Oke, ini ya berarti ya. Voiceover, EQ, kompres, delay. Voiceover gunanya untuk yang pasti potong frekuensi ya, bypass frekuensi. EQ wis pasti paham, kompres paham, delay. Delay untuk gimana? Untuk menunda ya. Untuk menunda datangnya suara. Cek. Kalau tak benar ini ya. Menunda keluarnya suara sebetulnya. Ya. Bukan datangnya suara. Karena kalau sudah keluar sama tidak bisa nunda. Loh, kayak gimana? Asosiasi ini rono rara. Kalau sudah keluar itu tidak bisa ditunda. Loh, tapi suaranya mundur ya. Nah, semetu kok langsung manajemen iki, gak bisa ditunda loh. Ini talent karet mah. Loh. Apa? Ya. Jadi delay sekali ya. Menunda keluarnya suara, kita lebih gampang. Ya, jadi kalau sampai punya 4 kanal ini, 4 output, yang ini sampai tunda ini berarti dia ini keluarnya ini ditelatno. Ya. Gampangnya ngono ae. Mungkin di sini banyak yang ngerti, tapi tetap tak jelaskan, barangkali ada yang cek bingung. Bingung. Panduannya titiknya itu untuk delay itu bisanya Pak. Oh itu. Itu nanti, tidak mesti Pak itu Pak. Jadi gini aja hukumnya. Ini rada mencolot ya penjelasannya. Kalau sampai punya 4 W, ya, sampai tanya saya panduannya itu disapnya atau diapanya. Tujuannya delay kan untuk menyelaraskan. Berarti sampean panduannya itu ya yang paling cepat apa yang paling dalam? Panduannya paling cepat. Bisa sampai nyempet sekali. Enggak, panduannya berarti sih nggak yang paling terlambat. Kalau misalnya kita ngomong dari mana Mas? Sapnya dulu, apa panduan maksudnya patokannya gitu ya Pak ya? Patokannya gitu. Saya nggak bisa memastikan itu. Nggak ada orang yang bisa memastikan patokannya apa. Karena apa? Ini berhubungan dengan sistem. Speed power itu beda-beda. Setiap jenis power itu beda-beda speednya. Kabel sampean speednya juga beda-beda. Sistem sampean sama teman sampean itu pasti mana yang paling terlambat itu pasti juga beda-beda. Tergantung dari sistemnya mereka bagaimana. Bisa dipahami di sini. Jadi patokan, kalau tanyanya patokannya yang dipakai patokan untuk menyelaraskan itu apa Mas? Sub, apa high, apa aja? Yang penting bisa bareng. Bisa dipahami di sini. Karena kalau kita ngomong patokannya sub, tapi ternyata mite kali. Aman ya, bisa ya.
Berarti sampai kalau duduk butek masih tidak patokan hisap. Gimana? Kalau sudah terlambat atasnya. Yang terlambat biasanya yang atas karena jarak ya panjang. Ya, itu kalau notoning ini. Tapi kalau misalnya baik ketepaan Pak, mau kabeh sampai dawa. Duwine sing dawa tok itu. Nah, makanya kan saya tidak bisa ngomong. Kalau patokannya itu patokannya di mana? Di sub, low, mid atau high? Nggak ada patokannya. Patokannya adalah suara yang paling lambat itu yang dijadikan patokan. Karena kita hukumnya di delay, kita nggak bisa nyepet nol. Misalnya cuma menunda. Ya. Jadi patokannya adalah yang paling terlambat. Kalau masalah biasanya itu berarti kan kita cuma ngomong satu sistem. Biasanya itu Mas soalnya kabelnya panjang. Terus tapi kan nggak mesti. Gitu. Kalau misalnya gini, ono sing duwe sistem ini Pak. Gantung warung sampai dekat tengah. Ya kan ada yang seperti itu kan? Ada. Kan beda lagi kan gitu. Berarti patokannya adalah suara yang paling lambat. Itu aja kalau saya ya. Tapi kalau ada yang lain dan ada alasannya monggo, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi gini. Saya paham mungkin yang disampaikan Bapak itu gini. Patokannya itu di sub atau di high gitu. Itu ada sebenarnya. Nama benar-benar ada. Ada yang berpatokan di sub, ada yang berpatokan di mid, itu ada. Dan itu ada kubu-kubunya Pak, di dunia itu. Beneran. Cuma itu berlaku untuk sistem yang jadi. Jadi kadang-kadang kita itu bingung ini. Kita itu belajarnya itu sistem jadi, yang kita baca literaturnya, sistem itu dari jadi gitu. Tapi kita terapkan ke custom kita. Makanya kadang-kadang kenapa itu jadi sulit? Karena literatur yang kita baca ya, itu adalah ditulis untuk sesuatu yang sangat ideal, tidak ideal. Kalau mereka ngomong misalnya, ini Mas, sub itu harus dijepang ini. Ya tapi itu sub model apa? Mid itu harus midnya ini, ono maling ini misalnya. Sama kalau punya 10 in ankle terus sama Twitter, sama gantung 2, sama nontonnya ya apa? Haikin aja apa nanti lo? Saya tanya sebenarnya. Sampai punya ankle 12 in atau 10 in ankle, Twitternya kan di samping. Ya. Kalau sampai pasang 2 stick, sampai taruh Twitternya di dalam atau di luar? Di dalam. Di dalam ya. Kira-kira kenapa Pak? Ayo Mas. Gimana? Jadi ya masih istilahnya tepat-tepatnya ya sama dia, tepat-tepatnya. Dia tahu jawabannya ya. Jadi istilahnya ya proses kau enak di jeruk ya. Tidak apa-apa. Saya juga sering gitu bos sebenarnya. Menang, tapi apa aku menang. Dari takon ini sok-sok keren. Oh ini soal padahal aku tuh ngawur kan. Oh gara-gara beker. Itu ada alasannya sebetulnya. Baiknya ditaruh di mana itu ada alasannya sebetulnya. Tapi teman-teman, itu berlaku untuk ya sepikirku mang, sing gaenane pabrik iku mang. Dia menyarankan seperti itu. Tapi kalau sampean bikin custom, gak mesti. Karena apa? Sudutnya orang sampean ya wis siji. Ya. Persebarannya ya wis beda. Makanya kadang-kadang kita itu jadi sulit. Gini maksud saya.
mudah-mudahan setelah ini kita itu kalau melangkah itu tahu alasannya. Saya pengennya cuma gitu aja. Kalau kita sudah melangkah itu tahu alasannya, wes tak lulus wes. Kau meliti lah cerita. Kalau sampai sepeda ini, lapo ke memburi bukti no. Lu itu rek omaku nang dene kono tretes. Centeng to sadane. Soalnya ini loh, dan budi digede no iku, perbandingannya bla 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 itu lebih enteng. Tariannya ku enteng. Lah RCB-an cilik memburi. Apa saleh? Dia mau berjarak jauh. Ben RPM gak banter-banter tapi bisa tutup dindi. Tahu alasannya gitu loh. Jangan orang tretes yo. Tekon acara CB. CB sih buru nanti cilik kok banter-banter. Ini tekon gersili rek. Ya kalah sama koncone sampean nek tretes kono. Paham maksud saya? Jadi saya harap saya ini pelan-pelan ngomongnya, mungkin terkesan lama. Saya tidak pengen kita ini loh, Rek. Kalau misalnya buat takoni misalnya, kayak mang misalnya Pak, patokannya itu di sub apa di hide? Ngomong di sub. Padahal mite kari, sama dolai sampai butuh nggak temu. Jancuk masih wani gadel. Karena kasusnya beda-beda, saya tidak bisa ngomong gitu. Dan saya sendiri nggak pernah punya patokan untuk itu. Sama tanya, Mas, nanti Mas gede kecil, ya anak gede, mau jadi aku sok kuat-kuat dong. Jadi itu aku sih ngomong, itu udah ngajari buri malah kuat-kuat. Jadi saya harap nanti kita setiap mau nganok speaker itu tahu alasannya, itu aja tuh. Ya, jadi jangan sampai jadi ini kira-kira nonton iko, jangan. Karena sistem custom itu tidak mungkin sama, ya, tidak mungkin sama. Sampai boke podo, kabel podo, kore CC pasti CC kok. Cara motongnya CC, wis itu ya aku. Cuma gara-gara beda power, jadi tidak ada patokan. Makanya kenapa LMS itu tidak dikunci. Kalau ada patokan paling baik, saya kan sudah ngomong, pasti di LMS itu sudah dikasih sampai 4-way kajian, 4-way CLA, CLA aja, CLA aja, iya bener. Terus apa nih? Ya Pak? 3-way Mas Yono. Nah, makanya itu ketika kita beli itu kosong, karena memang kita beli alat itu untuk bagaimana speaker kita itu kerjanya bisa maksimal. Dan bagaimana caranya maksimal? Ya kita harus paham barang kita itu. Kita harus paham. Sampai beli Twitter misalnya. Twitter ini tulisannya rekomendasi di 2.525 kan saman kali itu saman balik nol itu misalnya tuku di kono kok betul sama ini kepedotan kok goblok sama dia kok bisa semua dia nih gak kan yang kok Pak iso nyatanya aku bedot karo potongannya 3.000 bener 2.500 tapi besar dot ya. Karena bezel, BW sama Lingwit itu luar biasa perbedaannya ya. Nanti kita lihat. Oke lanjut ke LMS ya Mas ya tapi bantu loh berarti hubungan LMS Mas itu ada yang masih perlu dipahami lagi atau enggak mengenai suara ini, mengenai speaker dan sebagainya. Saya takutnya nanti saya ngomong ini Lek, aku mulai tuh ini speaker pedot, aku bulok kok bisa. Minimal aku dirasani terus. Bahaya masih juga. Gua sini ngajari tadi bab. Ojo ngene, kuatir ngene kok. Oleh kira persen aku mati ini. Wong acara balap di kono makin bagi
Aduh nama kurang ajar. Masing-masing kemana nih loh? Saya mau sampai kayak Twitter itu aja bentuk pertulisan ya. Kurang ajar. Wah. Langsung bagi kartu nama. Langsung Pak, sehari jadi. Tahu mongi dari pertama. Mas, sampai siap loh Mas, 10 sampai garap langsung nenggon ini. Patut langsung nenggon wis siap no listrik. Pasang lem. Jadi ya gak apa-apa sambil jalan ya, sambil jalan. Nanti gini, saya ingin teman-teman aktif. Saya tidak mau, kalau saya ngomong gini, saya benar-benar tidak tahu loh teman-teman. Benar-benar tidak tahu. Kalau ada yang kelewatan, saya benar-benar tidak tahu. Jadi tolong nanti ada yang kelewatan, sampai tanya langsung tidak apa-apa. Kalau saya di buli konco nih, kau Pak Guru mang loh. Sing guyu sampai mang, hasilnya gak ngerti aku sampean. Tapi kok waya, kalau punya takut diguyu. Yo. Jadi jangan takut. Jadi gini, mulai hari ini dirubah mindsetnya. Yang berani bertanya itu berarti berani mewakili teman-teman. Wis salah. Nah, sing gak takon-takon itu iso nunggu tok asine ya gak ngerti blas tambah teman. Kadang-kadang ini selamat rek oleh takok. Ya apa kok sih tenang liyane ngono. WA ana aku wis ya. Ya, iya apa? Aku jelasno LMS, tapi pertanyaan apa ya? WA ana aku ya. Jadi makanya gak wani takon langsung ya. Iya. Tak nomor kowe ya. Wis seru kabeh dah, gak mungkin ya. Wong Mas Mulan kalau telepon aku belas. Iya, ini sore ini. Yes. Kalau ada pertanyaan kan silakan. Kalau wedi kalau misalnya dianggap, aku langsung takut ya nyara. Tiba nopo belum kita beli dulu. Tidak usah, tidak apa-apa. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Ya. Kadang-kadang pertanyaan itu mewakili pertanyaan teman-teman. Tidak apa-apa. Silakan. Kalau ada yang tanyakan, silakan ke nomor saya langsung. Ini kita tak jawab, yang penting kon takut harus tak jawab kan. Ya. Oke, kita langsung ke DLMS. Hari ini kita pakai DLMS ini tak jelas sih Rek, saya gak salah paham. Kenapa pakai LMS ini? Karena gini. Dari kemarin saya sudah konfirmasi sama panitia, saya minta LMS yang bisa dikeluarkan di monitor. Karena apa? Biar teman-teman juga bisa tahu. Biar saya nggak cuma ngomong angka loh, jelas aja gampang, ono gambari. Jadi ini tidak usah dipedulikan mereknya apa, ya. Semua LMS kurang lebih sama. Jadi bukan berarti yang saya sebenarnya bawa dua, bisa sebutnya merek. Ada ini di mobil saya itu ada SPL, ada juga. Cuma yang SPL itu titipannya kalau yang tak buka ya dulu aku ya. Iki mau ngis babol lah. Iki orang sing duwe dagangan iki mau tak buka apa bukan wis terus. Tapi saya tidak promo ini, enggak. Ya, ini penting karena pada dasarnya sama. Yang di Probolinggo saya kemarin pakai SPL ya. Karena adanya itu. Saya semalam di Probolinggo wis ngomongi golek driver ya opo enggak. Akhir lah orang manajemen papat ya. Kalau sih sama tunan ya monitor. Akhirnya orang nyalangi ya bisa untuk. Itu ya teman-teman ya. Jadi LMS pada dasarnya sama. Masalah sampai seneng di terserah harus berdoa wis. Ya aku berdoa. Iki pentingnya nanti mas, saya sama aku. Iki LR dah. Master.